Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Roni melihat fenomena-fenomena perjalanan 2024 pesta demokrasi, yang dimana demokrasi ini yang harusnya ada kata jujur, ya, karena kata jujur itu berat untuk melaksanakannya. Kata amanah sampai lagi, ya cuman mengutip sedikit. Memang seluruh dunia, ya jangankan di Indonesia, seluruh dunia yang namanya orang berbaik atau perbuatan baik atau cara kerjanya atau cara untuk mencontohkan orang yang lebih baik itu niscaya sekian persen setuju dengan perbuatan baik, jujur maupun transparan. Tapi 80% mereka tidak akan setuju hal itu. Karena orang jujur dan orang transparan, orang amanah itu berat mereka katakan. Nggak bakal bisa jadi orang kaya maupun bisa berbanda atau punya duit deposit yang banyak. Fenomena ini yang telah terjadi di bangsa Republik Indonesia. Maaf, aneh Bang Roni bukan berarti fanatik pada orang-orang maupun enggak. Aneh juga tidak terlalu untuk mendewakan orang-orang, enggak. Tetap ajaran orang tua, guru yang aneh pakai. Balik perjalanan seorang anak bangsa yang dimana 5 tahun dia sudah bekerja untuk membaguskan citra bangsa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak bisa berbuat seperti putra bangsa ini yang bernama Anies Rashid Baswedan, pasti ya banyak yang tidak suka. Perbuatan baik, perbuatan luhurnya pun dicaci maki, itu dihina, difitnah. Itu sudah lumrah, dikatakan sunnatullah, ya kan? Bagi orang yang paham dengan agama, bahasanya begitu, sunnatullah. Tapi sungguh ironis memang kalau kita belajar dengan kebaikan, bagaimana pejuang-pejuang kita terdahulu, ya, makin akhir zaman, makin tahun tergerus dengan orang-orang yang serakah dengan jabatan, yang orang-orang yang tidak amanah, ya, yang orang-orang hanya cuma bisa membual, bisa mengkritik, tapi pekerjaannya tidak pernah dia kerjakan, tidak pernah. Bisanya cuma mengerjakan ngeritik, membalikkan fakta-fakta. Emang sungguh ironis kalau kita lihat, karena memang itu sejarah. Orang baik itu tidak akan sukses di muka bumi ini. Banyak musuhnya, ya, banyak juga doain yang tidak baik, banyak juga ingin menjerumuskannya, banyak juga ingin akan membunuhnya. Itulah orang baik. Itu udah sejarah. Kalau kita kutip, ya kan, maafin, mana nggak ngerti agama sih, ya kan. Cuma kita lihat aja dakwah kiai di di Google lah atau di YouTube kan gitu. Bagaimana Fir'aun, ya kan, masuk daripada Nabi Musa alaihi salam, ya. Fir'aun bukannya nggak tahu dia dengan kekuasaan Tuhan, ya, dengan kekuasaan karena yang dia miliki
ya begitu kebijakannya, semua parlemennya sudah diatur sama dia, kandidatnya juga tunduk dengan dia. Dia katakan karena semuanya takut tunduk kepada dia, ya, dia katakan jiwanya dia Tuhan, ya Tuhan, sampai terlahirlah yang namanya Allah ciptakan Nabi Musa alaihissalam. Yang di dalam sejarah itu kiai katakan, ulama katakan ada doanya, Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kan, biar lantang katakan kebenaran itu, ya, akan tetapi tidak akan mau, karena kebenaran itu adalah pahit. Kebenaran itu memang pahit. Ya, sampai terjadi, ya, Fir'aun ini karena dia banyak ahli nujumnya, paranormalnya banyak, penasehatnya, kiainya di belakangnya Fir'aun, dia nggak percaya, ya kan, dengan ucapan Nabi Musa alaihissalam, karena ada kekuatan selain Fir'aun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nggak bakal percaya, dia lebih percaya dengan Tuhannya yang jiwanya dikatakan Tuhan. Begitu juga pengikut-pengikutnya, penjilat-penjilatnya pun begitu, mengagungkan, wah, membela sampai mati-matian. Apa yang terjadi? Benda mati bisa jadi hidup dengan takdir Allah, ya, menjadi ular besar dimakan. Sampai begitu pun tidak percaya dia dengan kekuasaan Allah. Semua dikatakan sihir, dikatakan sampai dilimpahkannya, ya kan, tidak sampai di situ, ya, Fir'aun untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai pengikutnya pun Nabi Musa alaihissalam sedikit, karena dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia munajat sama Allah. Laut terbelah dengan kemujizatan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pun tidak akan percaya itu, iya, terus ya diudaknya, akan dibunuhnya. Tapi kekuasaan Allah pun, ya, dia tidak akan yakini, walaupun dia percaya, tapi dia tidak akan yakin. Sampai tenggelam menjadi lautan, disebut lautan merah, terhapung-hapung. Baru dia katakan, wahai Musa wa Harun, aku percaya dengan Tuhanmu. Kalau kata orang Betawi, telat pun, udah telat, loh, ya, udah telat, iya, itu udah telat. Makanya Allah abadikan tuh buat pengikut-pengikut Fir'aun. Kalau ke Mesir suruh lihat, nih Tuhanmu dulu nih pemimpinmu nih dulu nih, gitu kan. Kayak ada juga begitu juga Itatut, begitu juga tuh Itatut Kamal, begitu juga mayatnya berbobangnya, disuruh lihat kita itu buat cerminan kita. Nah, pertanyaannya memang cuma satu, memang kalau udah mata hati, mata batinnya Allah tutup, yang Allah buka, ya kan, untuk menumpuk harta, untuk menumpuk, mengatakan jabatan, dikatakan wahyu, itu yang dibuka. Tapi hati kebenarannya, pemikiran kebenarannya tidak akan Allah buka sampai ajalnya dia terus tercabut, ya kan? Enggak. Nah, kita lihat begini juga di sini, ya kan? Kita lihat ada satu orang yang di mana di DKI Jakarta ini, dia bangun fasilitas ibadah, izinnya dia izinkan, bagaimana perumahan pejabat. Dan mereka sebenarnya tahu itu, tapi karena mereka tidak suka, tidak senang, dia benci sampai ke lubuk sumsumnya dengan hati yang paling dalam, dengan hasutan, ya, tetap, ya. Karena apa? Karena orang yang benci, yang dengki ini sampai ke sumsum dan tulang surbinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak bisa, demi Allah enggak. Yang ada bisa fitnah, hasud, mengadu domba, ya.
itu banyak orang-orang jolim, orang-orang munafik, orang pengikutnya banyak. Emang udah garisnya begitu. Iya, nggak usah heran. Iya, udah banyak, udah Allah takdirkan tuh. Dia bangun begini, terjadinya lantar semua. Dia ciptakan begini, semua negara ingin menginvestasinya, ternyata dusta. Semua. Tapi ironis memang, karena kita udah yakin dengan tuh mereka. Kenapa? Ya karena keyakinan kita dikasih bansos atas nama dia, padahal punya rakyat. Padahal udah buat rakyat dan untuk rakyat. Kalau dia mah, kita bisa hitung deh. Gaji seorang pemimpin berapa duit sih? Puluhan ribu. Dia ikutin. Dia sendiri yang ngomong bahwa di Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah berbuat demikian, kasih makan buat anak-anaknya. Sekarang dia ikutin program-programnya. Iya. Ya emang bisanya begitu. Mau ngomong apa? Iya. Itu aja. Aneh Bang Roni Putri Betawi demen. Iya, demen. Cuman gedeg sama pemikirannya, sama sifatnya, sama orangnya demen. Ya, lucu-lucu. Lucu-lucu. Itu kan. Demen. Begitu juga bagi pendukungnya. Iya, yang ahli Quran, yang ahli hadis, yang ahli ini. Iya, wah, cinta anak. Cinta. Cuman nggak temen, sama ucapannya nggak searah. Mereka sebetulnya juga paham, ngerti. Itu aja sih dia. Ya itu lagunya hubungkan dikit lagi. Dia mendingan hidup di desa sama dari hidup di kota katanya. Kalau kata Ice, aduh, iya kasihan. Kita lawan jati diri kita lawan batin kita dengan pemikiran nafsu kita. Kita akan terbunuh dengan satu sejarah. Sejarah buat apa? Buat anak dan keturunan kita. Ya, kita akan dicatat ya dengan seluruh rakyat Indonesia, mana baik, mana buruk. Sama ceritanya Bung Karno, sejarahnya Bung Karno ada, Bung Hatta ada. Semua pejabat-pejabat terdahulu pejuang kami. Kalau kita mau gali segala sesuatu, ada juga sebagai pendukung yang buat kemerdekaan Indonesia ada yang pengkhianat Indonesia ada. Ya kan? Ada yang begitu sudah merdeka tahun 19 yang ada lihat tuh, iya kan? 663 begitu juga. Emang tidak ada pernah puasa. Itu lagi kita balik. Itulah sunatullah. Ya kan? Itulah udah. Ya mudah-mudahan, ya kan? Mudah-mudahan udah berapa kali perjuangan yang dia perjuangkan, ya kan? Itu mudah-mudahan jadi, ya kan? Yang pendukung jadi. Ya, kalau aneh cuma satu, gimana takdir Tuhan aja, ya kan? Takdir Tuhan, ya kan? Kalau memang kejujuran itu kalah daripada kejoliman, ya udah takdir Tuhan. Begitu juga kejoliman emang hancur lebur, ya kan? Dengan orang-orangnya itu emang udah takdir Tuhan. Iya, itu aja. Mudah-mudahan, iya. Dikit lagi kita lihat, ya kan? Bulan suci Ramadan dikit lagi. Semua bahan pokok udah pasti, ya kan? Udah pasti. Bagi orang yang punya duit no problem. Bagi yang punya deposit miliaran triliunan no problem. Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana yang di pinggiran kali, yang di pinggiran sawah, yang mojok, yang segala sesuatunya yang tidak pernah terjangkau, daripada ulama, daripada kiai, daripada orang cerdas pintar, dia teriak kelaparan, dia teriak kesakitan, dia teriak ngeluh pagi makan sore tidak. Jangan ya omongan kalian semua
akan menjadi satu catatan sejarah. Makanya sekali lagi, setiap ada bikin video, maupun pejabat maupun kiai, dari kehidupannya di live, ya kan, dijadikan video sampai dia meninggal dunia, sampai di kuburnya, pengen tahu matinya, ya, dan keadaan baik atau buruk. Itu karena kalau Fir'aun aja buat filter kita, buat contoh kita, enggak, ya kan, kita tuh soalnya juga begitu juga. Amel yang mayat jadi bau bangke, enggak akan jadi cerminan buat contoh kita, enggak. Ya, kita tahu laut merah, itu tahu laut hitam, cuma hanya cerita doang, prakteknya enggak. Iya, nah. Jadi berbuat baik kalau kita jadi orang kaya, emang hasil keringat kita itu yang Allah demen. Tapi kalau sponsor dari rakyat di atas namakan kita, anak cuma bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ironis bangsa dan negara ini. Itu aja. Oke dah. Jadi Ibu Engkang mau balik ke desa. Nggak kuat di Jakarta. Kemarin banjir, udah kayak kolam renang. Iya, dulu mah zamannya Anies. Iya, begitu banjir mah cepet surut. Sekarang nggak. Sekarang mau hujan lagi. Aduh, kalau mau pergi renang gratis ke Jakarta aja. Oke, salam akal sehat. Bang Roni Putra Betawi tetap istiqomah. 1